Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kantung macan. Kantung macan adalah kantung testis yang ada pada harimau jantan, dan pada manusia disebut kantong menyan, teman-teman. Jadi kantung macan ini sebagian orang mempercaya dengan adanya kantung macan ini bisa menjadikan kantung macan sebagai kendaraan. Coba kita logikakan, teman-teman. Kantung macan bisa menjadi kendaraan. Itu bullshit menurut saya, teman-teman ya. Sangat tidak logis dan tidak benar, tidak ada kebenarannya, teman-teman. Jadi yang sering ditunjukkan kantung macan yang katanya asli dan sebagainya, kantung macannya itu loreng seperti harimau. Itu artinya kantung harimau, kan demikian. Sementara ini saya yang sering melihat harimau, kantung testis harimau itu tidak loreng, teman-teman. Dia warnanya sama semua. Warnanya agak ke kuning-kuningan polos gitulah. Bukan kuning ya, agak krem gitu, teman-teman ya. Putih agak krem seperti warna batang pohon ini, teman-teman. Ya. Seperti itulah kira-kira. Dan aneh ketika ada orang mengatakan kantung macan bisa dijadikan kendaraan. Kemudian mengait-ngaitkannya dengan kisah Rasulullah. Bahkan ketika dikaitkan sebagai kendaraan pada saat mendapatkan wahyu yang pertama katanya, itu semakin melenceng lagi ceritanya, teman-teman. Ketika Rasulullah mengendarai burak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian sampai ke langit ketujuh, itu bukan untuk mengambil wahyu pertama, teman-teman, tapi untuk menerima perintah sholat, teman-teman. Ya, untuk menerima perintah sholat dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Jadi banyak dukun-dukun, bahkan orang-orang yang mencari barang-barang untuk memanfaatkan masyarakat kita, itu mengatasnamakan agama, dan sini letak pembodohan, teman-teman. Jadi di sini saya punya hak untuk menentang, apalagi mengatasnamakan Islam. Kalau teman-teman tidak pernah melihat video tersebut, ini cuplikannya, teman-teman. Kantong macan, kita juga kebetulan ada dana pengelolaan untuk kantong macan. Apa yang disebut kantong macan? Kantong macan itu benda pusaka untuk kendaraan. Misalnya kita mau ke Makassar, mau ke Papua, mau ke Aceh, mau ke Medan, di seluruh wilayah kita memakai benda itu, dalam hitungan menit akan sampai ke tempat tujuan dengan izin Allah. Pada zaman dahulu para sesepuh, kami sepuh kiai sudah memakai alat itu, dan masih sampai sekarang ada yang tanpa alat itu dengan kekuatan doa atas izin Allah SWT, dengan memakai ilmu, namanya ilmu saifi angin, bisa mau sholat ke Mekah dalam hitungan menit sampai ke sana, mau sholat Jumat ke Mekah. Kemudian pengetahuan tentang kantong macan. Apabila ingin tahu apa kantong macan itu kendaraan. Itu kalau zaman Rasulullah sudah ada. Rasulullah ketika akan mendapat wahyu pertama kali, itu diberi kendaraan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kendaraannya buruk, kendaraan cepat. Maka manusia juga menciptakan kendaraan yang jenis itu dengan alat kecanggihan, namanya pesawat jet. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman bahwa kantung macan itu adalah kantung harimau. Antara harimau dan macan adalah satu jenis, namun beda bentuk, beda warna kulit. Ya, satu jenis dia, tapi beda spesies mungkin ya menurut saya, karena yang namanya harimau itu tentu ada belangnya. Kalau yang namanya macan, ada yang kulit polos seperti puma, ada yang kulit tutul seperti citah atau macan tutul, jaguar dan sebagainya. Jadi dalam mencari kantung macan pun mereka untuk membedakan antara macan dengan harimau pun belum paham. Kemudian dikait-kaitkan dengan cerita-cerita di masa lalu, para wali dan sebagainya. Misalnya para wali menggunakan kantung macan dulu untuk ke Mekah untuk menunaikan sholat Jumat katanya. Jadi dia bisa mempersingkat waktu, mempersingkat tempat ya. Misalnya jarak 3 kilo menjadi 2 ons. Karena kita berangkat dari kota ini ke kota sana, karena ada kantung macan bisa lebih dekat katanya. Orang-orang dulu tidak menggunakan kantung macan untuk hal yang seperti itu, karena khasiat kantung macan bukan untuk hal yang seperti itu. Tentunya lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, teman-teman. Bahkan saya percaya bahwa kantung macan itu dimanfaatkan oleh manusia, dan tidak semua macan, ada macan-macan tertentu untuk kewibawaan.
ya, untuk karisma, untuk ketika orang berbicara dengan kita akan menunduk sebagai penunduk. Karena prinsip harimau itu bisa melumpuhkan lawan hanya dengan ketika memandang mereka. Dan tidak semua kantung macan itu bisa seperti itu, teman-teman. Jadi kalau kantung macan bisa mempersingkat tempat, ya, bisa mendekatkan tempat, bisa dijadikan kendaraan, mungkin orang-orang luar yang pelihara harimau dan harimau yang mati, mungkin kantungnya tidak dibuang, dijadikan sebagai pesawat atau dijadikan sebagai bus dan sebagainya. Itu sangat tidak logis, teman-teman, ya. Jadi mari berpikir logika. Oke, kalau kita katakan tadi kantung macan untuk kewibawaan dan sebagainya. Tetapi yang saya tahu, selain dari kantung macan ini, pada harimau juga ada yang namanya tulang. Kalau tidak salah, tulang yang paling atas bagian kanan atau kiri, saya juga lupa. Itu saya juga tidak pernah mempraktikkan. Tapi ada gagang rincung yang dibuat dari tulang tersebut, teman-teman. Dan tidak melalui proses yang begitu saja. Tentunya ada proses cara pengambilannya, cara pembuatannya, cara mantranya dan sebagainya. Makrifahnya saya juga tidak terlalu paham tentang itu, karena saya tidak menggunakan kantung macan untuk berangkat ke sana kemari. Dan di video saya sebelumnya saya sempat menunjukkan kantung macan, dan itu sebagai bahan untuk membuat parodi ya antara cerita ini, dan menunjukkan kepada teman-teman dengan cara yang lucu. Bahkan sebagian teman-teman menganggap bahwa saya menipu, bahwa itu konten pembodohan. Sementara di situ saya menjelaskan dengan menggunakan cat dead. Cat dead itu adalah sarung untuk mikrofon, untuk penahan angin, teman-teman, yang saya gunakan. Jadi bukan kantung macan palsu atau kantung macan yang saya bilang di video itu saya beli dari online shop. Jadi hati-hati, teman-teman, ya. Jangan sampai dibodohi dengan hal-hal seperti ini. Jadi kantung macan fungsinya adalah untuk kewibawaan, untuk menundukkan lawan. Siapa yang menatap kita, dia akan merasa segan, merasa linglung dan sebagainya. Jadi bukan untuk pergi ke sana kemari seperti layaknya ilmu saifi angin. Saifi angin lain lagi ceritanya. Ini menurut pemahaman yang diajarkan oleh guru saya, teman-teman, ya. Dan kemudian para ulama dulu atau para wali yang datang ke Arab untuk sholat, misalnya ini hari Jumat, mereka berangkat ke Arab, langsung sholat Jumat di sana, habis Jumat di sini beliau udah sampai di sini. Secara logika itu tidak mungkin. Tidak mungkin waktu, ya, secara waktu. Karena kita beda 4 jam dengan Arab Saudi, teman-teman. Kita beda 4 jam dengan Arab Saudi, waktunya duluan kita, kemudian 4 jam kemudian baru masuk waktu Jumat di Arab Saudi. Kalau berbarengan itu sangat tidak mungkin. Itu hanya sesuatu yang diceritakan yang tidak berdasarkan fakta untuk menjatuhkan para wali. Sementara para wali menggunakan ilmu tersebut tentunya dengan waktu yang berbeda. Artinya mereka berangkat sebelum Jumat di sini, dan mungkin setelah sampai di sana itu masuk waktu Jumatnya sekitar 4 jam kemudian. Itu sekitar, kalau kita udah maghrib, mereka baru masuk waktu Jumat. Itu logis, teman-teman, ya. Dan saya percaya tentang mereka berangkat ke sana tidak menggunakan pesawat, tidak menggunakan kapal dan sebagainya. Saya percaya karena ada memang ilmu seperti itu, tapi bukan dengan kantung macan. Tetapi ada kelebihan-kelebihan yang mereka dapatkan. Kalau dalam Islam disebut karamah. Saya percaya dengan karamah. Saya percaya. Mungkin sebagian masyarakat muslim tidak lagi percaya tentang itu, apalagi yang berpaham, ya, yang berpaham mungkin tidak percaya. Kalau saya percaya, teman-teman, karena ada kelebihan-kelebihan seperti itu kepada orang tertentu, orang-orang pilihan Allah. Kalau Rasul diberikan mukjizat, untuk orang-orang yang salih di zaman dulu sesuai dengan kondisi pada masa itu diberikan karamah, atau orang Indonesia menyebutnya keramat. Itu. Jadi ada itu, teman-teman. Saya percaya dengan itu, percaya dan yakin tentang hal yang demikian. Bahkan ada beberapa bukti yang pernah saya telusuri bersama saudara saya, bersama beliau tidak mau disebutkan sebagai guru. Katakanlah beliau adalah seorang sahabat saya, membawa saya kepada sebuah gua yang legend di Aceh, yaitu Gua 7. Kemudian menunjukkan jalan, ini jalan menuju ke Mekah katanya. Beliau menunjukkan bukti, misalnya dulu kalau kerbau hilang di daerah
danau Laut Tawar di Takengon, itu masyarakat di situ akan mengambilnya ke Sabang dalam kurun waktu 2 hari. Itu logis teman-teman, logis ya, karena perputaran air di bawah atau perputaran jalur di bawah itu mungkin lebih singkat daripada jalur darat. Misalnya kita mau ke satu kota, kalau menempuh jalur darat ya, atau jalur yang dekat dengan pesisir agak sedikit lama, tapi kalau kita naik di atas gunung akan lebih cepat. Itu saya percaya, apalagi dibekali dengan ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah tersebut. Ya, jadi jangan kaitkan antara kantong peler dengan ilmu-ilmu yang seperti itu teman-teman. Itu sangat lucu, nantinya kita akan dihina orang, akan diejek orang, karena memang tidak benar demikian. Jadi jangan kait-kaitkan sesuatu yang bersifat syariat atau hakikat sekalipun. Teman-teman sering mengatakan seperti itu. Kalian tidak tahu karena kalian belum memahami ilmu ma'rifah, belum memahami ilmu hakikat. Dalam hakikat saya rasa juga tidak ada hal seperti itu. Dan sangat logis ketika dilogikakan, sangat logis. Hanya pemahaman yang tidak bisa melogikakan itu. Pemahaman kita yang masih terbatas maksud saya. Oke teman-teman. Jadi jangan mau dibodohi dengan kantung macan yang bisa menghilang, bisa memendekkan tempat, bisa menggantikan pesawat. Kalau kantung macan bisa menggantikan posisi pesawat atau kendaraan yang lain, tentu semua orang akan mencari itu. Dan kantung peler harimau ini nggak akan sia-sia di dunia ini, akan dimanfaatkan. Sama saya juga ada 2 itu, teman-teman ya. Dan tidak bisa untuk seperti yang saya katakan barusan. Jadi hindari pembodohan, kalau bisa hentikan pembodohan, dan harus teman-teman, harus dihentikan supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak jadi generasi yang goblok. Kita sebagai generasi yang gagal, kita gagal hari ini teman-teman. Kita tidak bisa menciptakan sesuatu yang lebih baik dari apa yang leluhur kita ciptakan. Seharusnya kita harus lebih baik dari mereka, seharusnya kita harus lebih hebat daripada mereka. Tetapi secuil saja ilmu mereka kita tidak punya. Jadi kita adalah generasi yang gagal. Semoga anak cucu kita nanti menjadi generasi-generasi yang sukses. Kalaupun tidak terlalu lebih hebat dari leluhur kita, setidaknya bisa mengimbangi teman-teman. Oke, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan apa yang saya sampaikan di sini, apabila ada kesalahan, saya juga meminta maaf kepada teman-teman semuanya, karena manusia itu tidak akan pernah luput dari kesalahan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.